Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua, Om Swastiastu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sejarah minat yang berkaitan dengan manusia dan sejarah, yang kemudian hari ini merupakan awal pertemuan. Jadi materi-materi yang akan disampaikan itu kita awali dulu dengan masalah pengertian sejarah. Jadi untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, saya berharap adik-adik semua bisa memahami, mengerti tentang materi yang akan diberikan. Sebelum kita lanjut, guru ingin perkenalan karena ini pertemuan pertama. Jadi nama saya Busra Jawum, SPD, alamat di Desa Pokodu, Kecamatan Burauki. Kemudian status sudah menikah, punya anak. Oke, jadi itu. Jadi kalau biasa dipanggil nama Pak Bus. Oke, lanjut. Jadi untuk pertemuan pertama kita pada pagi hari ini, setelah pertemuan akan ada tugas-tugas yang akan saya berikan. Kemudian saya berharap setelah materi ini adik-adik semua bisa lebih fokus untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan. Nah, materi kita hari ini itu fokus pada manusia dan sejarah. Nah, berbicara mengenai manusia dan sejarah, sesungguhnya manusia tidak akan terlepas dari yang namanya sejarah. Begitupun sebaliknya. Adanya sejarah karena dikembangkan oleh manusia atau diceritakan oleh manusia. Nah, di sini kita lihat pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun yang berarti pohon atau keturunan. Kemudian pengertian sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi sejarah pada dasarnya adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian-kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Jadi setiap peristiwa-peristiwa yang telah terjadi masa yang lalu-lalu itu merupakan sejarah. Tapi ada juga sebuah kejadian yang hanya merupakan sejarah dan ada juga kejadian-kejadian yang merupakan ilmu sejarah. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya. Bagaimana itu sejarah dan bagaimana itu ilmu sejarah. Unsur-unsur dasar suatu peristiwa sejarah. Jadi ada 3 unsur yang mencakup tentang sebuah peristiwa sejarah. Yang pertama, itu ada manusia. Karena manusia adalah pelaku daripada peristiwa sejarah. Kemudian ada waktu. Waktu ini kapan terjadinya peristiwa atau terjadinya sejarah. Dan ketiga adalah uang. Uang atau tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Jadi ada 3 hal pokok ketika kita berbicara persoalan sejarah. Itu adalah manusianya, waktu ini kapan terjadi peristiwanya, dan ruang. Ruang ini tempat di mana terjadinya suatu peristiwa. Peranan manusia dalam sejarah. Oke, jadi peran manusia dalam sejarah. Manusia adalah objek utama dalam penggerak dalam sejarah. Manusia adalah objek utama dan penggerak dalam sejarah. Kemudian sejarah hanya dimiliki oleh manusia. Lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Jadi di sini pengertiannya bahwa sejarah sesungguhnya hanyalah dimiliki oleh manusia. Jadi hanya manusia yang mempunyai sejarah. Kemudian
lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah. Artinya, lingkungan hanya mampu mempengaruhi sebuah sejarah, tapi tidak mampu menggerakkan sebuah sejarah. Artinya, perubahan-perubahan yang terjadi atau sejarah-sejarah yang terjadi itu dipengaruhi oleh lingkungan. Tapi untuk menggerakkan dia maju mundur atau seperti apa, sejarah itu tidak bisa digerakkan orang, tapi dia cuma mempengaruhi. Kemudian juga di sini manusia merupakan makhluk individu dan juga makhluk sosial. Oke, konsep waktu dalam sejarah. Berbicara waktu dalam sejarah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Jadi, waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses pembuatan atau keadaan berada atau berlangsung. Artinya waktu terjadi sebuah peristiwa. Kemudian yang kedua, waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, tanggal, dan lain-lain. Jadi dalam sejarah biasa kita diingatkan bahwa terjadi sebuah peristiwa, contoh misalnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Itu terjadi kapan? Nah, waktu di sini berperan penting untuk mengidentifikasi sebuah sejarah. Misalnya proklamasi dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengenai jam, hari itu jelas bahwa proklamasi itu dilaksanakan pada hari Jumat. Untuk jam, pada saat mulai pembacaan teks proklamasi itu pukul 10 pagi. Kemudian yang ketiga, waktu merupakan salah satu konsep dasar sejarah permasalahan. Oke, jadi konsep waktu itu ada 3 poin penting: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Oke, lanjut. Periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Yang kedua, tujuan periodisasi adalah untuk mempermudah memahami sejarah. Yang ketiga, periodisasi bukan berarti memutuskan peristiwa yang satu dengan yang lain, karena dalam sejarah dikenal dengan aspek kesinambungan dan kontinuitas yang merupakan hal pokok. Jadi bicara masalah periodisasi, dalam sejarah itu ada pembagian atau ada periode. Contoh, misalnya sejarah di Indonesia. Di Indonesia ada periode zaman kerajaan, kemudian zaman kolonial, kemudian ada periode penjajahan bangsa Jepang, kemudian ada periode sebelum kemerdekaan dan periode perjuangan setelah kemerdekaan. Jadi itulah periodisasi. Jadi dalam sejarah kita mengenal yang namanya periode. Oke, lanjut. Periode sejarah Indonesia. Nah, di sini jelas bahwa sejarah di Indonesia itu yang pertama masa praksara. Masa praksara ini adalah masa ketika manusia pada saat itu belum mengenal tulisan, belum mengenal yang namanya aksara. Kemudian ada masa Hindu-Buddha. Ini masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang pertama muncul di Indonesia, itu adalah kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian ada masa Islam. Masa Islam itu menyambut masa-masa masuknya Islam sampai kejayaan Islam. Kemudian ada masa kolonialisme Barat, masa pendudukan Jepang, dan masa kemerdekaan. Keterkaitan antara waktu dan pembabakan sejarah. Diperlukan periodisasi atau pembabakan zaman sesuai dengan klasifikasi waktu untuk memudahkan manusia dalam mempelajari dan memahami waktu suatu peristiwa sejarah. Maksud dari periodisasi adalah supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya sehingga mudah dipahami dari urutan-urutan rangkaian peristiwa sejarah. Jadi keterkaitan antara waktu dan pembabakan sejarah itu sangat diperlukan untuk mengklasifikasikan sebuah peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga tidak ada yang namanya penyatuan peristiwa. Karena memang pada dasarnya sejarah yang satu dengan yang lainnya itu punya keterkaitan, walaupun terjadi pada masa-masa atau waktu-waktu yang berbeda, sehingga adanya periodisasi atau pembabakan supaya kita memahami bahwa masa ini peristiwanya seperti ini, kemudian masanya berikut peristiwanya seperti apa.
Kemudian juga di sini dimaksudkan supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya, sehingga ketika kita mempelajari sejarah itu kita mudah memahami. Oke. Konsep ruang dalam sejarah. Ruang atau dimensi spasial merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah. Adanya ruang memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat seperti sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, sejarah dunia, dan lain-lain. Jadi konsep ruang dalam sejarah ini merupakan setiap peristiwa punya tempat di mana peristiwa terjadi. Kemudian orang ketika mempelajari sejarah atau para peneliti sejarah itu bisa membuat sebuah kategori-kategori peristiwa berdasarkan tempat sejarah-sejarah yang terjadi. Misalnya kejadiannya di daerah Jawa, ya, maka tempatnya di Jawa itu merupakan sejarah ketika kita kaji sejarah-sejarah yang ada di tanah Jawa. Bagaimana kejadian misalnya di tanah Sulawesi, maka para peneliti sejarah akan meneliti sejarah yang ada di daerah Sulawesi. Mungkin kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Utara yang pernah terjadi, yang pernah ada. Oke, lanjut. Nah, ini contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Kita lihat di sini ada peristiwa pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, di sini kita lihat bahwa peristiwa sejarah tersebut memiliki 3 unsur utama dalam sejarah, itu manusia. Manusia di sini ada Soekarno, Hatta, dan tokoh-tokoh lain. Di sini kita lihat di gambar. Kemudian waktu itu terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ruang atau tempatnya itu di Jakarta, di Rumah Soekarno, Jalan Pegasan Timur nomor 56. Jadi ini contoh konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep kausalitas dalam sejarah. Ya, jadi berbicara masalah kausalitas itu sebab akibat. Jadi konsep kausalitas berarti adanya hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa sesudahnya. Hubungan sebab akibat tersebut dikaji dalam perkembangan dari waktu ke waktu. Oke, jadi ini ada hubungan sebab akibat untuk peristiwa. Oke, lanjut. Contoh konsep kausalitas dalam sejarah yaitu keruntuhan Majapahit. Sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada lagi pemimpin yang kuat, akibatnya terjadi konflik internal, perebutan kekuasaan di dalam tubuh kerajaan Majapahit. Konflik internal tersebut melemahkan kekuatan Majapahit. Lemahnya Majapahit membuat kerajaan-kerajaan bawahan yaitu satu persatu melepaskan diri. Kondisi tersebut ditambah dengan maksudnya pengaruh Islam ke Majapahit, terutama di daerah pesisir di bawah komando Raden Patah. Semakin kuat pengaruh kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah membuat Majapahit semakin kehilangan pengaruh dan kekuasaan di Jawa. Ketika Raden Patah mengerahkan kekuatan Islam di bawah. Jadi semua kejadian-kejadian itu punya hubungan sebab akibat. Jadi di sini contoh dalam sejarah keruntuhan Majapahit. Jadi diakibatkan meninggalnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada bahwa kerajaan tersebut tidak lagi kuat. Makanya kerajaan-kerajaan di bawah itu mulai memberontak. Kemudian di dalam internal kerajaan itu terjadi perebutan kekuasaan. Maka akhirnya kerajaan Majapahit runtuh. Lanjut. Jadi ini hubungannya, bisa lihat Hayam Wuruk dan Gajah Mada meninggal, ada konflik antara Majapahit, kerajaan bawah Majapahit memberontak, masuknya Islam ke Jawa, tentunya kerajaan Majapahit. Jadi maksudnya Islam ke Jawa, Islam semakin kuat, perebutan kekuasaan di antara Demak dan Majapahit, kemudian tentunya kerajaan Majapahit. Oke, jadi ini sebab akibat sebuah peristiwa itu akan mempengaruhi peristiwa-peristiwa yang lain. Oke, lanjut. Ya. Oke, jadi itulah
pertemuan kita, di sini ada evaluasi. Jadi evaluasi ini adik-adik silakan menjawab soal-soal ini. Nantinya evaluasi ini akan Pak Guru buatkan di Google Formulir. Silakan adik-adik lihat. Nanti Pak Guru akan kirim lewat WA. Kemudian untuk teman-teman yang adik-adik yang tidak bisa belajar secara daring, silakan ambil buku di perpustakaan, kemudian baca buku Sejarah Minat kelas 10 dan mengerjakan soal-soal ini. Nanti insya Allah kita akan bertemu di pertemuan-pertemuan ke depan. Tapi intinya soal-soal ini yang pertama jelaskan pengertian konsep manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Mengapa diperlukan periodisasi dalam sejarah? Ketiga, berikan contoh penerapan konsep kausalitas dalam suatu peristiwa sejarah dan berikan penjelasan. Buatlah artikel sejarah dan tunjukkan konsep manusia, ruang, dan waktu. Oke, itulah pertemuan kita hari ini. Jadi Pak Guru mengharapkan kepada seluruh siswa kelas 10 I 1, 2, 3 supaya lebih fokus pada pelajaran sejarah minat. Kemudian soal yang tadi silakan dikerjakan dan yang bisa mengerjakan melalui Google Formulir itu Pak Guru akan kirim linknya untuk diisi lewat Google Formulir. Yang tidak mampu mengerjakan Google Formulir, silakan tulis di kertas dan foto dikirim ke WA pribadi Pak Guru. Oke, terima kasih Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.